Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aswad. Ya, waalaikumsalam, Pak Ondo. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Ondo bagaimana nih kabarnya? Saya juga, Pak. Puji Tuhan baik, Alhamdulillah, ya. sehat. Hari ini sepertinya gimana? Bagaimana menurut Bapak tadi di perjalanan? Macet kah apa lancar? Ya, Jakarta macet-macet dikit wajar lah. Dikit ya, Pak ya. Baik. Di sini Bapak akan melakukan coaching, betul ya, Pak? Ya, betul sekali, Pak Ondo. Baiklah, Pak Aswad. Di sini saya akan menjadi observer dari kegiatan coaching Bapak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak melakukan coaching itu sudah menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Ya. Dan bagaimana nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Nanti jangan lupa ya, pada saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, berikutnya proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya. Oke. Baik. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu 3. Pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, dan kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Aswad. Dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi, ada kompetensi yang kadang-kadang saya di situ agak sedikit kurang maksimal, yaitu mendengarkan secara aktif. Sehingga kompetensi yang ingin saya betul-betul maksimalkan dan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Secara spesifik mendengar aktif ya, yang Bapak ingin kembangkan. Baik, kemudian indikator ketercapaian yang seperti apa yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching? Ya, saya ingin nanti coaching bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Kemudian coaching juga bisa menentukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang betul efektif di dalam mencari solusi-solusi yang dihadapinya. Baik, Pak Aswad. Mungkin itu saja yang pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching. Semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak selalu mengingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak ya. Siap. Selamat melakukan coaching Pak Aswad, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, siap. Good luck Pak Aswad. Terima kasih atas pertemuannya kali ini. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arifin. Silakan duduk Pak Arifin. Selamat siang Pak Ondo. Gimana kabarnya Pak Arifin? Alhamdulillah Pak Aswad. Gimana Pak Aswad? Kabarnya Pak Ondo gimana kabarnya? Sehat Pak Arifin. Iya Pak Arifin. Kemarin itu kan Pak Arifin sudah menyampaikan ada sesuatu yang ingin didiskusikan nih, ingin dikoachingkan. Kalau boleh saya tahu apa tuh kira-kira? Iya Pak Aswad. Jadi begini Pak Aswad. Pada saat saya dalam pembelajaran PJOK Pak Aswad, yang saya ajarkan anak-anak ini fokusnya kurang Pak Aswad dalam mengikuti pembelajaran. Nah, cenderung anak-anak ini bermain sendiri, kemudian tidak mengikuti arahan dari saya. Gitu, Pak Aswad. Jadi kalau boleh saya garis bawahi nih, anak-anak ketika mengikuti pembelajaran Pak Arifin kurang antusias, main-main, bercanda gitu ya? Iya, bercanda. Iya. Kalau begitu, apa yang Pak Arifin harapkan atau tujuan dari coaching ini? Saya berharap dari pertemuan kita kali ini Pak Aswad, saya dapat solusi yang terbaik ya Pak Aswad. Bagaimana anak-anak ini dapat fokus dalam pembelajaran PJOK, dapat mengikuti pembelajaran PJOK dengan menyenangkan,
dan tentunya mencapai tujuan yang saya harapkan gitu Pak Aswad. Ya. Jadi ukuran keberhasilan dari kucing kita kali ini apa, Arwin? Ya, ukuran keberhasilan adalah saya dapat memberikan pengajaran yang baik dan anak-anak ini antusias terhadap pembelajaran PJOK, tidak main-main, tidak bercanda, tidak ya pokoknya intinya fokus Pak Aswad dalam pembelajaran PJOK. Ya, intinya Pak Arifin berharap gitu kan setelah adanya kucing kali ini ada perubahan ya. Ya, ada perubahan dari motivasi siswa, antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran Pak Arifin. Seperti itu ya Pak Arifin ya? Ya, betul. Oke. Kalau begitu Pak Arifin, kesempatan apa yang Pak Arifin miliki gitu kan sekarang ini? Kali ini Pak Aswad dalam proses pembelajaran PJOK ini saya sudah menerapkan pembelajaran yang tentunya mungkin kurang menyenangkan ya Pak Aswad dalam PJOK, karena anak-anak ini lebih suka bermain ya Pak Aswad, seperti itu, sehingga mungkin ada kalanya saya melakukan permainan ya Pak Aswad. Oke, seandainya kita petakan ya nilai atau skala 1 sampai 10, ada di posisi mana nih anak-anak Pak Arifin? Untuk saat ini anak-anak ini berada di posisi 5 Pak Aswad. Oh, posisi 5 ya. Kalau begitu apa yang Pak Arifin harapkan gitu kan di level berapa gitu kan nanti? Oh, baik Pak Aswad, dari level 5 saya ingin naik ke level 8 Pak Aswad. Keren, Karena keren sekali, pembelajaran PJOK ini menuntut fokus yang bagus Pak Aswad, karena di samping pergerakannya harus bagus, anak-anak juga harus berpikir bagaimana melakukan gerakan tersebut agar dapat maksimal Pak Aswad. Sehingga saya membutuhkan nilai 8 untuk tingkat keberhasilannya Pak Aswad. Ya, keren sekali. Saya dukung Pak Arifin ya. Baik. Nah, tentunya kan ekspektasi dan target yang tadi ditetapkan, pastinya Pak Arifin punya kekuatan. Kekuatan apa yang Pak Arifin miliki untuk mencapai level 8 tadi? Baik Pak Aswad, saya mempunyai pembelajaran yang variatif ya Pak Aswad. Tentunya yang pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Pak Aswad, yang bisa saya terapkan di pembelajaran PJOK saya Pak Aswad. Iya, bagus sekali ya. Kekuatan yang memang cukup menjadi modal gitu kan untuk mencapai target tersebut. Pak Arifin tentunya ya di samping adanya kekuatan yang Pak Arifin miliki, Pak Arifin sudah memproyeksikan ya, apa hambatan yang kira-kira Pak Arifin hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatan-hambatannya adalah di anak itu sendiri Pak Aswad ya, karena anak-anak itu sendiri kurang fokus dan cenderung suka main-main pada saat pembelajaran PJOK. Nah, dalam pembelajaran PJOK ini memang bahaya sekali ya Pak Aswad ya kalau main-main. Nah, mungkin kalau dengan potensi saya miliki, saya bisa mengarahkannya. Oke. Jadi solusinya adalah saya mempunyai potensi yang seperti tadi diutarakan Pak Aswad, kekuatan ya, yang mempunyai kekuatan yaitu melaksanakan permainan tradisional. Solusinya saya akan mengolah dari anak-anak yang suka bermain ini, saya arahkan permainannya dengan lebih teratur Pak Aswad, sehingga menjadikan saya masukkan dalam pembelajaran yang berkolaborasi dengan permainan, sehingga anak-anak ini dapat belajar dengan menyenangkan, belajar sambil bermain, seperti itu Pak Aswad. Ya. Baik, tentunya Pak Arifin sudah punya rencana apa yang Pak Arifin rancang sekarang untuk mencapai tujuan tadi? Baik Pak Aswad, yang pertama rencana yang saya ingin capai adalah membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dulu sebelum melakukan pembelajaran. Yang
pertama saya melakukan ice breaking agar anak-anak itu dapat maksimal dan senang dalam pembelajaran. Yang kedua, saya memfokuskan anak untuk pembelajaran-pembelajaran, kemudian saya membentuk pembelajaran yang membungkus pembelajaran dengan permainan-permainan yang menyenangkan, permainan-permainan tradisional. Kemudian saya membentuk kelompok-kelompok belajar yang menyenangkan dan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang mereka sukai, Pak Aswad. Seperti pembelajaran berdiferensiasi. Dari beberapa rencana yang tadi Pak Arifin sebutkan nih, yang kira-kira dianggap prioritas, itu yang mana ya? Yang paling utama ya Pak, dari rencana tersebut, pertama adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan. Membuat suasana anak-anak ini sebelum belajar ini senang dulu. Kemudian baru saya membungkus pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang berkolaborasi dengan bermain. Jadi belajar sambil bermain, seperti itu Pak Aswad. Dalam arti kata, sebelum memulai pembelajaran, Pak Arifin sudah mempersiapkan secara psikis, gitu kan? Iya, betul. Anak-anak untuk benar-benar masuk ke dalam pembelajaran, ya? Iya, Pak. Oke, Pak Arifin. Selanjutnya, Pak Arifin, kapan nih kira-kira rencana-rencana tersebut Pak Arifin bisa realisasikan? Untuk rencana ini Pak Aswad ya, dikarenakan pembelajaran PJOK ini sangat membutuhkan fokus yang tinggi. Saya akan laksanakan rencana ini secepat mungkin pada saat pembelajaran PJOK dilaksanakan itu Pak Aswad. Iya ya. Selanjutnya Pak Arifin tentunya bisa mengestimasi ya, sudah membuat poin-poin tentang ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilannya itu apa ya dari aksi Pak Arifin tadi? Ukuran keberhasilan dari rencana yang saya buat adalah anak-anak bisa fokus mengikuti pembelajaran PJOK, kemudian anak-anak bisa senang dalam mengikuti pembelajaran PJOK, kemudian yang terakhir mencapai tujuan yang baik Pak Aswad, tentunya di asesmen ya Pak Aswad ya. Jadi hasilnya ya, hasil baik, ya, hasil pembelajaran yang lebih baik lagi dari yang kemarin sebelumnya ya. Sebelumnya, karena sangat berpengaruh sekali Pak Aswad terhadap hasilnya Pak Aswad ketika anak-anak ini tidak fokus dalam pembelajaran. Oke, setuju sekali karena setiap hasil yang kita harapkan baik tentunya harus melalui proses juga yang baik gitu ya Pak Arifin ya. Betul Pak. Oke Pak Arifin ya, tentunya kan untuk mengawal gitu kan rencana-rencana dan tindakan-tindakan tadi harus ada komitmen. Komitmen apa yang Pak Arifin putuskan dalam diri Pak Arifin? Saya berkomitmen Pak Aswad, saya akan terus membuat pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya berkomitmen juga menciptakan kreasi-kreasi, variasi-variasi bentuk permainan yang menyenangkan. Kemudian saya akan selalu menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan dan menyiapkan anak dari segi psikisnya terlebih dahulu. Setuju sekali saya dengan apa yang Pak Arifin sampaikan ya. Nah tentunya kan kita butuh dukungan nih Pak Arifin ya. Pak Arifin sudah memikirkan kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Pak Arifin mencapai komitmen tadi. Baik Pak Aswad, tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah ya Pak Aswad, karena untuk melakukan permainan-permainan tradisional ini membutuhkan suatu dukungan dari kepala sekolah karena membutuhkan alat-alat yang memadai Pak Aswad. Kemudian dari guru-gurunya tersendiri, di rekan-rekan guru di sini juga kita sebelum melaksanakan pembelajaran ada pembiasan-pembiasan Pak Aswad. Nah, ini yang membuat fokus anak meningkat karena dari pembiasan ini anak-anak itu bisa senang dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dari pembiasan awal ini dimasukkan ice breaking yang menyenangkan sehingga pada saat pembelajaran anak-anak sudah siap dalam melakukan pembelajaran PJOK. Oke, mantap sekali ya Pak Arifin. Ya, saya anggap
Oke, Pak Arifin, sebelum saya mengakhiri sesi diskusi kita kali ini, yang ingin saya ketahui dari Pak Arifin, apa yang Pak Arifin rasakan setelah adanya diskusi kita? Baik Pak Aswad, saya merasa senang sekali ya Pak Aswad dari diskusi ini. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi-solusi yang terbaik ya Pak Aswad. Jadi saya Pak Aswad dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Aswad tadi memunculkan ide-ide kreatif saya lagi di Pak Aswad untuk meningkatkan anak-anak agar supaya anak-anak ini bisa fokus dalam pembelajaran PJOK dan menaikkan level saya dari 5 ini menjadi 8 Pak Aswad gitu. Alhamdulillah. Semoga apa yang muncul ya, antusiasme sendiri dari Pak Arifin itu menjadi sebuah motor sekaligus energi agar lebih betul-betul berkomitmen ya Baik, dalam Pak Aswad. mengawal langkah-langkah yang tadi Pak Arifin sampaikan. Baik. Oke, Pak Arifin, saya pikir cukup sekian coaching kita kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswad. Sama-sama, Pak Arifin. Baik Pak Aswad, sepertinya coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian Iya. yang diinginkan oleh Pak Aswad sebelum melakukan coaching. Apa saja sih yang sudah Bapak lakukan tadi terkait indikator ketercapaian tersebut? Baik, Pak Ondo, alhamdulillah tadi saya sudah mengikuti langkah-langkah coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian menanyakan juga rencana-rencana aksi yang sudah atau yang ingin dilakukan, dan terakhir adalah komitmennya seperti apa gitu kan dari coaching sendiri dalam mengawal langkah-langkah yang sudah dipikirkan oleh coaching. Oh, baik. Menurut saya sebagai observer, tadi yang sudah Pak Aswad lakukan itu bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, dimulai dari menetapkan tujuan sampai dengan tanggung jawab bagi coaching, di mana Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri, menggali kemampuan metakognitifnya si coaching. Kemudian selain itu pada coaching ini Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak atas praktek coachingnya tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ando. Ya, sama-sama. Kembali kasih Pak. Sebelum kita akhiri Pak Aswad, ada pertanyaan satu lagi ya. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi nih. Kira-kira untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih melalui kegiatan coaching ini? Ya, sesuai dengan sesi di awal, bahwa kompetensi yang ingin secara spesifik saya kembangkan adalah sebagai pendengar aktif. Mendengarkan aktif. Iya, sebagai pendengar aktif. Luar biasa Pak Aswad ini. Padahal tadi saya sudah menerapkan Tirta itu sudah luar biasa sekali ya. Kok jadi Selamat ya Pak Aswad atas kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Sebelum kita akhiri Pak Aswad, ada pertanyaan satu lagi ya. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, menurut Bapak kemampuan apa lagi yang akan Bapak kembangkan ke depan? Ya betul Pak Ondo, sesuai dengan sesi di awal bahwa ada satu kompetensi yang secara spesifik saya ingin kembangkan adalah sebagai pendengar yang aktif. Mendengar secara aktif. Iya betul Pak Ondo. Hebat sekali Pak Aswad ini ya. Dari praktek yang sudah dilakukan tadi, saya lihat sudah menerapkan kemampuan mendengar secara aktif, namun masih ingin digali lagi ya. Luar biasa Pak Aswad. Karena ingin menggali dan menggali lagi kemampuan tersebut memang perlu ditingkatkan lagi menurut Pak Aswad ya. Semoga nanti ke depannya Bapak Aswad bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di waktu dan lain kesempatan dan bisa berbagi dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Oke Pak Aswad, saya cukupkan. Sekian, terima kasih Pak Aswad ya. Terima kasih kembali Pak Ondo. Good luck, semoga sukses untuk Pak Aswad. Sama-sama, sukses dan sehat selalu buat Pak Ondo. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.